Assalamualaikum Pak R, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Aris, alhamdulillah baik. Ini terkait kita ada rencana untuk observasi di kelas Pak R. Di sebelum observasi kita melaksanakan pra observasi dulu. Jadi Pak R mengajarnya di kelas berapa Pak R? 10 TKJ 1. Untuk materi pelajarannya dasar-dasar program keahlian TKJ. Materi yang akan dilaksanakan adalah berkaitan dengan pengenalan alat-alat jaringan, pengenalan komponen jaringan. Baik, untuk rencana kita observasi hari Rabu. Ya Pak. Jadi kita pra dulu, ada sedikit yang akan saya tanyakan Pak R. Iya, Pak. Yang pertama mungkin apa ukuran keberhasilan dari pertemuan yang akan dilaksanakan Pak R di observasi itu? Untuk ukuran keberhasilannya siswa dapat mendeskripsikan berkaitan pengertian dan contoh-contoh alat-alat atau komponen jaringan. Kemudian kalau misalkan ketika pembelajaran itu rencana pembelajaran dari skala 1 hingga 10 ya, kira-kira Pak R posisinya untuk mencapai itu posisinya di mana Pak R? Untuk mencapainya insya Allah posisi ke-8. Untuk mencapai 8 seperti kan tentunya ada strategi. Iya. Kira-kira Pak R menggunakan strategi apa? Yang pertama strategi tanya jawab dan model pembelajaran discovery learning. Pak R terhadap rencana aksi yang tadi Pak R sebutkan tadi kan strateginya menggunakan tanya jawab dan discovery learning, ada materi pengenalan peralatan jaringan komputer. Jadi nanti anak-anak berkaitan discovery learning itu Pak, nanti anak-anak kita atau saya suruh untuk cari dulu berkaitan alat-alat jaringan di komputer atau di internet. Setelah tahu nanti siswa-siswi saya harapkan untuk mendeskripsikan, mempresentasikan apa yang dia cari di internet sudah memenuhi atau masih ada yang kurang. Baik Pak R, ada tambahan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ketemu hari Rabu besok di kelas 10 TKJ 2, mapelnya dasar desain, dasar program keahlian, pengenalan program keahlian. Untuk jamnya jam pertama, jam 1 dan 2. Terima kasih kerjasamanya Pak R. Matur nuwun. Semoga sehat, semoga berhasil. Kita bisa akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih Pak R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, untuk ketua kelas, firman untuk memimpin doa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, saya absen dulu untuk siswa-siswi kelas 10 1. Abdul Aziz, Ahmad Rizal, Afifah, Ahmad Zaid, Aisyah, Al-Fatih, Andrea Tirlo, Angel, Ayu Lydia, Bahrudin Sandi. Mana Bahrudin? Citra Bima, Fadri Chandra, Faiz Siti, Finisa, Irman, Bilal, Jordi, Mahardika, Marsanda,
Muhammad Sultan, Rizky, Aska, Afif, Yunus, Nadia Zakia, Naswa, Panji, Putri, Rahmat, Rasya Muhammad, Rizky Eka, Salman Al-Farisi, Salsa, Seni, Falta, Fadel, Warda. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Gandengan. Bagi anak-anak, untuk hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Untuk hari ini kita membahas berkaitan dengan orientasi dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kita membahas berkaitan tentang jaringan. Kemarin kita sudah bicara, kita sudah praktek untuk cramping kabel ya. Untuk kita strike ataupun cross. Untuk hari ini kita akan belajar tentang komponen atau alat-alat yang berkaitan dengan jaringan komputer. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan macam-macam alat-alat berkaitan jaringan komputer, mungkin ada yang tahu alat-alat pendukung atau alat-alat yang digunakan untuk menunjang suatu jaringan itu apa saja? Selain ada PC ya, komputer PC, user sama klien. Kira-kira apa lagi untuk penunjang di jaringan itu, ada yang bisa jawab? NIC Pak. NIC, oke. Sama lagi? Oke. Sama lagi? Router, guys. Switch, oke. Apa lagi? Modem, betul. Apa lagi? Bridge, oke. Apa yang disebutkan teman-teman tadi sudah betul bahwa itu adalah komponen yang digunakan untuk menunjang jaringan komputer. Anak-anak, untuk materi hari ini berkaitan dengan orientasi dasar teknik dan jaringan komputer dan telekomunikasi. Nanti tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu atau dapat mendeskripsikan pengertian dan contoh peralatan teknologi di bidang jaringan komputer. Jadi, oh ini router Pak, router ini digunakan untuk ini. Kemudian ini hub digunakan untuk ini. Kalian mampu untuk menjelaskan, mengetahui semua berkaitan alat-alat pada jaringan komputer yang kalian sebutkan tadi. Oh Pak, ini NIC Pak, NIC digunakan untuk bla 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 bla. Gambarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada, oh ini adalah apa? Ini switch hub. Kalian harus memahami, kemudian mendeskripsikan. Berarti nanti kalian bisa mempresentasikan ke depan berkaitan dengan macam-macam alat pendukung untuk jaringan komputer. Bisa dipahami ya? Jadi kalian sudah punya berita macam-macamnya. Kemudian sekarang tugasnya adalah setelah kalian mengetahui tadi di awal, sekarang tolong untuk anak-anak bisa dilihat ini ya, berkaitan dengan materi kita, rangkaian atau jaringan alat-alat jaringan komputer. Paham ya? Kalian bisa lihat di situ semua, misalnya di situ ada server ya, server, kemudian ada ya yang kalian sebutkan tadi loh, kemudian ada bridge, ya, kemudian selanjutnya ada repeater, ya, ada repeater, kemudian ada firewall. Itu adalah contoh jenis-jenis atau di jaringan komputer dan telekomunikasi yang kalian sebutkan tadi. Misalkan ada router. Ini adalah bentuk routernya. Ya, ini adalah router ya. Router adalah, silakan dibaca oleh Firman, kelihatan. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router juga bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan teknologi seperti boost, start, dan tree. Oke, jadi itu adalah pengertian dari itu. Kemarin kita sudah coba menggunakan Cisco paket. Kemarin kita sudah mencoba berkaitan topologi star, tree,
Ya, di situ ada kalian menginputkan server, kemudian menginputkan klien, ya, kemudian kalian setting untuk IP-nya, kemudian kalian bisa cek terkoneksi atau tidak. Nah, ini adalah salah satu bentuk alat atau alat jaringan yang salah satunya adalah router. Oke ya. Kemudian untuk berkaitan jaringan, ini nanti bisa kalian lihat ya di modul saya ini ya. Kemudian yang kedua adalah bridge ya. Ini adalah bridge. Silakan dibaca oleh Faiz. Ya Pak Faiz. Jika salah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer bahkan area network dengan jaringan LAN yang lain, ini dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya seperti Ethernet. Oke, selanjutnya untuk berikutnya kalian saya beri tugas berkaitan dengan macam-macam alat pendukung pada jaringan komputer. Jadi dari apa yang kalian sebutkan tadi, router, bridge dan lain-lain, silakan kalian membentuk kelompok komputernya masing-masing di komputernya sendiri-sendiri. Nanti 2 orang atau 3 orang ya di masing-masing PC. Nanti silakan kamu buka Microsoft Word-nya, silakan ditata, silakan dituliskan di situ. Misalkan ini router, definisinya apa, gambarnya apa. Selanjutnya bridge itu apa-apa, dan seterusnya. Jangan lupa untuk setting Word-nya ya. Berkaitan kok seperti biasanya, berarti Time New Roman 1,5 spasi rata kiri kanan. Silakan ditulis di Microsoft Word untuk berkaitan macam-macam alat-alat pendukung jaringan komputer. Silakan masing-masing ke kelompoknya. Ini termasuk wireless card. Biasanya bisa ditambahkan di CPU, dimasukkan ke motherboardnya, nanti keluarnya akan kelihatan ininya. Ini yang nanti sebagai wireless. Kalau ini yang nanti yang apa namanya, ini NIC. Ke bawah lagi. Ini LAN card, penekanan NIC, LAN card ini ya. Ini fungsinya ya seperti yang kamu sebutkan. Selanjutnya, oke. Selanjutnya card ya. Card ini nanti kalau misalnya difungsikan bisa ditempelkan di sini. Ya ini termasuk scroll ke bawah, ini kan fungsinya berkomponen. Terus kemudian lanjut hub, ini termasuk hub. Ya seperti yang punya di lab kita ya. Hub. Switch hub mana? Kemudian nanti router. Oke, scroll ke bawah. Nah, ini apa ini? Ini printer, oke. Oke, sudah betul. Disimpan dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Firman Aditya Putra, Muhammad Rizal Febriansyah, saya Muhammad Ridwan, akan mempresentasikan tentang peralatan di bidang jaringan. Yang pertama yaitu server. Server berfungsi sebagai tempat atau media menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien. Karena tujuan dari dibuatnya server memang melayani komputer default. Gila bentuk server. Dilanjutkan oleh teman saya Rizal.
NIC dapat disebut juga dengan NIC. Beginilah gambaran NIC. Dan dilanjutkan dengan teman saya buat tipe. Di sini adalah kabel jaringan. Kabel merupakan media menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Antaranya adalah kabel switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Selanjutnya kita mempunyai hub. Hub adalah perangkat jaringan yang memungkinkan Anda menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan segmen LAN. Sebuah hub memiliki berbagai macam port. Ketika sebuah paket tiba di satu port, itu disalin ke berbagai port lainnya. Seperti ini, hub, gambar hub dan switch. Kemudian ada router. Router adalah perangkat Jarkom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan perangkat dalam suatu jaringan luar serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Inilah gambar router. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Inilah gambar bridge. Kemudian ada modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Inilah bentuk modem. Kemudian ada repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dan sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card. Namun Anda juga bisa menambahkan sendiri pada komputer Anda. Sekian adalah presentasi tentang perangkat jaringan komputer yang kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah tugaskan untuk hari ini berkaitan kita belajar tentang pemahaman berkaitan alat-alat jaringan komputer pada hari ini. Hari ini kita sudah membahas berkaitan dengan macam-macam peralatannya, yaitu antara apa saja tadi? Apa lagi? Apa lagi? Yang kami sebutkan, kami sudah mampu mempresentasikan dengan baik. Kemudian kalian juga sudah menuliskan di Microsoft Word-nya juga sudah baik. Kira-kira dari materi yang kita pelajari hari ini sudah bisa dipahami atau belum? Semua ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri pelajaran sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini pendampingan individu kelima, bulan ada wajib praktek kami yaitu Pak Jonas Sako dan SPK Stella Maris, kemudian rekan kami Pak Ermono sebagai PC itu sudah kegiatan kelas. Saya ini kita melakukan kegiatan asal
Kita di sini melakukan kegiatan pasca observasi. Kemarin sudah kita laksanakan observasi kelas. Kita sudah memantau performa air. Jadi menurut air kira-kira bisa menilai sendiri performanya air dalam kelas itu seperti apa. Memahami semua apa yang saya ajarkan, bisa mengajarkan praktek, anak-anak yang bisa praktek sesuai dengan yang saya tingkat keberhasilan performa saya pada saat mengajar. Yang membuat AM menilai performanya itu dari sisi apa? Yang pertama dari sisi pemahaman anak-anak, dari sisi kebetulan materi saya kemarin orientasi berkaitan dengan alat-alat komputer aja. Di situ bisa mengajarkan ke anak-anak berkaitan dengan macam-macam alat-alat pendukung jaringan komputer. Sehingga saya bisa menilai anak-anak, misalkan jika anak ini memang mampu atau paham, maka dia bisa menjelaskan semua yang saya alami. Kemarin kan kita juga presentasi anak-anak. Di presentasi itu kita bisa mengukur kemampuan anak-anak berkaitan dengan kemampuan untuk memahami bagaimana alat-alat tersebut. Setelah itu kan langkah selanjutnya saya mempraktikkan misalkan apa itu router, apa itu hub. Kita coba untuk menggunakan sistem paket tersebut. Dan itu saya bisa melihat dari pas saya kelompokkan, oh ternyata ini belum maksimal, ya ini sudah paham, karena itu bisa dinilai performa saya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Kemarin itu saya melihat anak-anak itu antusias ketika ditunjuk untuk menyampaikan hasil diskusi. Ada mempunyai istilahnya trik kalau saya juga trik apa Pada saat anak itu istilahnya termotivasi, tersertifikat untuk misalkan presentasi kemarin. Ya sebenarnya yang penting dari kita Bapak Ibu tidak ada kendala berkaitan motivasi anak-anak dari satu kelas itu ya ada sih karena dan sebagainya, karena seperti itu kalau mengembalikan moodnya di awal untuk bisa memotivasi lagi ya. Yang salah satu cara ya saya juga memberikan motivasi di awal itu berkaitan pembelajaran nasional juga untuk peluang mencari kerja dan peluang untuk bersekolah istilahnya untuk kuliah. Jadi harapan saya materi saya itu nanti satu itu memang betul-betul digunakan untuk cari kerja. Jadi motivasi itu terus juga saya tunjukkan misalkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan itu Pak. Kemudian seperti itu. Nah, kalau dengan seperti itu ya salah satunya anak lebih termotivasi untuk tahu dan untuk bisa untuk pegang hal tersebut atau memahami semua tentang materi alat-alat jaringan komputer, termasuk di area pengembangan yang digunakan ya, yang di area sebutkan tadi pada akhirnya siswa siap untuk kerja. Kira-kira ada rencana aksi pengembangan dirinya? Rencana aksi pengembangan diri itu saya setidaknya untuk rencana aksi pengembangan diri saya yang pertama istilahnya mengembangkan berkaitan kemampuan mengajar saya, berkaitan kemampuan penguasaan materi saya.
Kalau kita pribadi seperti ini kan materi pembelajaran kita kan selalu berubah-ubah karena kita kan guru produktif, guru pembelajaran yang teknologi, artinya data pasti harus ada peningkatan kemampuan untuk pengembangannya. Ya, yang satu itu ya kita belajar bahkan dengan teman-teman untuk sejawat itu TKJ, kemudian yang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar yang menunjukkan kemampuan kita untuk bisa memberikan materi anak-anak itu biar lebih selain dengan TKJ kemampuan saya. Jadi kalau seperti itu, satu saya memiliki pelatihan-pelatihan yang kedua, ya, pelatihan-pelatihan yang biasanya di MGP lah, seperti itu. Selain itu juga berusaha mengikuti komunitas-komunitas berkaitan dengan TKJ. Yang di Surabaya ada komunitas pembelajaran daring berkaitan dengan penunjang skill kita dalam skalanya 1 sampai 10. Ya mungkin 6 lah. ketika observasi kemarin dan saat ini Bapak yang merasakan skalanya apakah tetap di 5 atau peningkatan? Ada peningkatan Pak. Ya seringnya 8 lah. Di 8 itu ada ukuran hasilnya di 8 itu apa yang dilakukan Pak itu untuk hasil pembelajaran saya anak yang saya lakukan ya tadi Pak, yang pertama berkaitan dengan pendekatannya ke anak-anak. Pendekatan ke anak-anak itu kan masing-masing sudah anak-anak itu karakternya macam-macam. Jadi kalau berkaitan itu saya terbiasa untuk berkelompok-kelompokkan anak-anak, kemudian berkaitan dengan pembelajaran itu saya juga nanti misalkan kita menggunakan model discovery learning itu Pak, ya anak saya suruh searching, kemudian berkelompok, kemudian mereka kalau sudah mereka mempresentasikan, kalau sudah mempresentasikan kan nanti saya evaluasi apa yang dikerjakan. Dan mereka saya setelah dapat penjelasan dari saya, mereka kemudian istilahnya mengoreksi kembali, membetulkan kembali. perasaannya tentu senang ya Pak dengan murid yang seperti itu. Sangat bangga sekali Pak, sangat istilahnya bangga seorang guru jika misalkan kita mengajar terus kemudian dari 100% terus berapa, misalkan 80% siswanya memahami, kemudian antusias, punya semangat, itu luar biasa sekali. Selain itu ada hubungan lain Pak yang perlu juga selain ini. Tentunya dukungan lain yang pertama teman sejawat Pak. Teman sejawat itu jika saya tidak menguasai materi apa-apa, saya bisa berdiskusi dengan teman. Kemudian sarana penunjangnya, otomatis kita bisa melihat pembelajaran dan termasuk alat-alatnya, termasuk labnya, juga pemakaian juga sangat menunjang sekali Pak. Ada hal lain yang bisa selanjutnya. Kalau rencana selanjutnya harapan saya setidaknya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat seperti TKJ yang mungkin kita buat
istilahnya komunitas di TKJ ini yang nanti komunitas itu ya otomatis isinya adalah anak-anak yang kita misalkan untuk meningkatkan kemampuannya. Misalkan selain di TKJ kita mengembangkan kemampuan anak-anak itu di tingkat levelnya ya tidak jauh-jauh dari TKJ untuk menunjang kemampuan. Selanjutnya juga ketika ada lomba atau apa harapan kita TKJ itu reduksi ya. Jadi kita harus selain di jam pelajaran juga di luar pelajaran harus ada insentif intensif pembelajaran utama. Terima kasih.